وصلنا إلى قوله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, masih dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-138, yang masih berkait dengan apa yang kita bahas kemarin pada ayat sebelumnya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti apa yang kalian imani, maka mereka mendapatkan petunjuk. Kalau mereka berpaling, fa innamahum fi syiqaq, maka sungguhnya mereka di dalam kesesatan. Fasayakfikahumullah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kamu dari mereka. Ini akan membela kamu dari mereka. Wa huwas samiul alim. Sibghatullah. Dan itu adalah celupan Allah Subhanahu wa taala. yakni iman yang dipegang oleh mereka itu merupakan sibghah. Agama yang mereka pegang merupakan sibghah. Ini kaitannya dengan ayat yang kemarin. Dan sebelum kita masuk pada ayat sibghatullah, wa man ahsana minallahi sibghah, perlu diingatkan kembali bahwa kisah tentang Utsman bin Affan yang terbunuh dan kemudian darahnya menetes pada ayat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Nafi'. Nafi' maula Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ketika ditanyakan ketika akan diperbaiki mushaf Utsman bin Affan, manusia bertanya, apa betul bahwasanya
darah pertama yang menetes dari Utsman itu pada ayat fasayakfikahumullah. Maka dijawab oleh Nafi' radhiyallahu taala anhu menyatakan basurtu ad-dam ala hadhihi al-ayah. Iya, aku lihat. Jadi sebagai saksinya, na'am aku lihat bahwa darah menetes pada ayat tersebut. Fasayakfikahumullah. Ini barakallahu fikum, walaupun itu adalah sesuatu yang kebetulan, tetapi mengingatkan bahwasanya apa yang mereka perbuat terhadap Khalifatul Rashid, apa yang diperbuat oleh kaum Khawarij terhadap khalifah yang lurus Utsman bin Affan, itu akan ada hitungannya, akan ada balasannya, akan ada hisabnya. Fasayakfikahumullah. Allah akan mencukupi kamu wahai Utsman dari mereka. Seakan-akan demikian maknanya. Maka berikutnya Allah menyatakan sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatullah ini adalah celupan Allah. Kata beliau Syekhuna dalam kitab Taisir Al-Karimur Rahman, yaitu Syekh Sa'di rahimahullah, menyatakan maknanya ilzamu sibghatullah, peganglah sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, mana sibghah yang lebih baik, yang lebih bagus dari sibghatullah. Wa makna sibghah atau tafsir dari sibghah adalah dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tafsirnya, adapun secara maknanya, lafaz dari sibghah maknanya adalah celupan atau warna. Kalau satu kain diberi warna, itu dikatakan yusbagh. Dalam bahasa Arab disebut subigha yusbaghu. Yusbagh artinya diberi warna, dicelup dengan satu warna, maka setelah itu menjadi sifat baju tersebut berwarna dengan warna itu, dan biasanya tidak berubah. Tetapi tafsir maksud dari celupan Allah, maksud dari warna dari Allah adalah agama itu sendiri. Yani qumu bihi qiyaman tamman bi jami' a'malihi adh-dhahira wal batinah. Peganglah agama Allah kuat-kuat, tegakkan dengan sempurna, kerjakan amalan-amalannya, kerjakan semua perintah-perintahnya yang zahir maupun yang batin, wa jami' aqaidihi fi jami'il awqat, dan pegang pula semua akidah-akidahnya fi jami'il awqat, dalam seluruh waktu, setiap saat, sepanjang hidup. Inilah makna sibghah. Kalau satu kain sudah dicelup jadi warna merah, ya akan merah terus menerus. Enggak mungkin kemudian besok berubah lagi. Ya sudah, akan merah dia. Dan ini tentunya sibghah yang sebaik-baik sibghah adalah agama. Seharusnya seorang yang sudah beragama, maka terus dia dalam keadaan istiqamah ala hadzal din fi kullil awqat, di setiap waktu, di setiap saat. Hatta yakun lakum sibghah, kata Syekh Sa'di, agar agama ini bagi kalian menjadi sibghah, seakan-akan kalian sudah diwarnai, sudah dicelup dengan satu warna dan tidak akan berubah lagi. Menjadi sifatan min sifatikum, menjadi sifat dari sifat-sifat kalian, menjadi watak dari watak-watak kalian. Fa idza kana sifatan min sifatikum, kalau agama ini sudah menjadi sifat-sifat kalian, aujaba dzalika lakum al-inqiyad li awamirihi, maka tentunya akan mesti kalian terikat dengan perintah-perintahnya, tau'an wa ikhtiyaran wa mahabbatan, akan terikat dengan perintah-perintah agama ini secara tau'an, sukarela, ikhtiyaran, dengan sengaja menginginkan untuk mengikutinya, wa mahabbatan, dengan rasa cinta, wa sarad din tabi'atan lakum bimanzilati sibghah, maka jadilah agama ini
sebagai tabiat. Jadilah agama ini menjadi sifat kalian, tabiat kalian, akhlak kalian, warna kalian. Bimanzilatis sibghah. Kedudukannya seperti kedudukan sibghah, seperti kedudukan celupan warna. Kalau sudah celup warna tertentu, maka akan terus demikian. Tentunya as-sibghut tam, celupan yang sempurna litsawb, bagi pakaian. Karena ada beberapa celupan yang tidak sempurna, baru dicelup besok luntur. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi sibghatut tam litsawb, seperti celupan yang sempurna pada pakaian. Alladzi shara lahu sifatan, yang akhirnya menjadi sifat bagi baju tersebut, bagi kain tersebut. Fahasalat lakumus sa'adah, kalau kalian berpegang dengan agama ini seperti pakaian yang dicelup dengan celupan yang sempurna, artinya engkau terwarnai dengan agama ini dengan terus-menerus seperti itu, maka niscaya hasalat lakumus sa'adah, akan didapat oleh kalian kebahagiaan. As-sa'adatud dunya wal ukhrawiyah. Dunyawiyah, kebahagiaan dunia. Ukhrawiyah, kebahagiaan akhirat. Lihassid din ala makarim al-akhlaq. Karena agama ini menganjurkan untuk berakhlak dengan akhlak yang sempurna. Karena agama ini mengajarkan mahasinal a'mal, amalan-amalan baik. Agama ini mengajarkan akhlak yang mulia, amalan-amalan saleh, mengajarkan untuk berbuat baik. Wa ma'alil umur, mengajarkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang mulia. Falihada qal, oleh karena itu dikatakan ala sabili ta'jib wal mutaqarrir, Allah katakan setelahnya dengan takrir, dengan menunjukkan betapa hebatnya celupan Allah. Allah katakan waman ahsanu minallahi sibghatan. Siapa yang celupannya lebih baik daripada celupan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada sibghatullah, daripada sibghah Allah Subhanahu wa taala? Dan mana ayat ini? La ahsana sibghatan. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih sempurna dari celupan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama ini, yaitu din yang mengajarkan kesempurnaan dari segala sisinya. Apakah masalah yang berkaitan dengan Allah, hablum minallah, ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan sesama manusia, hablum minan nas, diajarkan dengan sesempurna-sempurna ajaran, diatur dengan sesempurna-sempurna aturan, diajarkan untuk berakhlak mulia, beribadah dengan sempurna, diajarkan untuk bersikap dengan sikap yang baik, sikap yang mulia, sikap yang terhormat. Wa idza aradta an ta'rif namudajan, kalau engkau ingin mengambil contoh perbedaan antara celupan Allah dengan celupan yang lainnya, warna Allah dengan warna yang lainnya, maka silahkan bandingkan sibghat Allah dengan yang lainnya dari sibghah. Faqis asy-syai' biduddihi, silakan bandingkan sesuatu dengan lawannya. Contoh, kita lihat sibghat Allah. Tara fi 'abdin amana bi rabbi imanan sahihan. Engkau lihat seorang yang disibghah dengan sibghat Allah, kayak apa keadaannya? Seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna, dan dia lebih mementingkan untuk tunduk pada Allah hatinya dan terikat dengan anggota badannya dengan syariat Allah. Falam yazal yatahalla bikulli sifatin hasan. Orang yang seperti ini akan menghiasi dirinya dan wa mazala, terus menerus, bukan sesaat saja, tetapi terus menerus yatahalla bisifatin hasan, menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik. Perbuatannya baik, tutur katanya baik, lisannya baik, tangannya baik, semuanya baik.
wa fi'lin jamil, dan menghiasi dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik pula, wa khuluqin kamil, dan juga dihiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, yang sempurna, wa na'tin jalil, dengan sifat-sifat yang baik, yang sempurna. Itu yatahalla, menghiasi dirinya. Wa yatakhalla, dan membersihkan dari kulli wasfin qabih, dari semua sifat yang jelek. Perhatikan bahasa Arab. Yatahalla dengan yatakhalla berubah 180 derajat perbedaannya. Yatahalla menghiasi dirinya, yatakhalla membersihkan dirinya. Kalau menghiasi dirinya dengan yang baik-baik, membersihkan dirinya dari yang jelek-jelek. Yatahalla bisifatin hasan wa yatakhalla bisifatin min sifatin qabih. Menghiasi dirinya dengan sifat-sifat baik, dan yatakhalla membersihkan dirinya dari sifat-sifat jelek. Waradilah, yang rendah, membersihkan dirinya dari radilah wa aib, sifat-sifat yang memalukan, membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang rendah. Maka sifat orang ini kayak apa kira-kira? Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Mana lebih baik dari celupan Allah? Orang ini akan menjadi orang yang paling jujur dalam berbicara, orang yang paling amanah, orang yang paling menepati janji, orang yang paling bagus perbuatan-perbuatannya, yang paling bagus akhlaknya, orang yang sabar, orang yang lembut, orang yang pemaaf, orang yang pemberani. Biasanya kalau orang pemaaf penakut, begitu pemberani tidak pemaaf. Tetapi seorang yang disibghah dengan sibghat Allah, dia orang yang pemberani tetapi pemaaf. Qala wal ihsan al qawli, dan akan berbuat baik dalam ucapannya, berbuat baik dalam perbuatannya. Wa mahabbatallah wa khasyatih, dan akan terlihat padanya rasa takut pada Allah. Akan terlihat padanya kecintaannya kepada Allah. Akan terlihat padanya rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, dan keadaannya selalu ikhlas. Tidak ada sesuatu dalam hatinya selain harapan keridhaan Allah. Kalian menghadapi orang yang ikhlas dengan orang yang memiliki makar di belakangnya, atau orang yang memiliki rencana, ada udang di balik batu, mana yang kalian sukai? Mana yang kalian kagumi? Tentunya al-mukhlisun, orang-orang yang ikhlas, yang betul-betul beramal karena Allah, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan, enggak mengharapkan untuk diangkat atau didudukkan. Ini sifat Allah. Qal wal ihsan ila abidihi, dan juga orang ini akan berbuat baik pada manusia, pada hamba-hambanya, berbuat baik pada tetangganya, memuliakan tamunya, dia setia dengan temannya, bersikap adil pada musuhnya. Bersikap adil artinya tidak melampaui batas. Maka orang ini berbuat ihsan pada seluruh hamba-hamba Allah. Faqis, maka silakan bandingkan, kata Syekh Sa'di rahimahullah, silakan bandingkan orang yang seperti ini, yang yusbagh bi sibghatillah, yang dicelup dengan celupan Allah, qis bi 'abdin kafara bi rabbih. Silakan bandingkan dengan orang yang kafir kepada Allah, yang syarada anhu, yang lari dari Allah, menjauh dari Allah, wa aqbala ala ghairihi, dan justru mereka mendekat kepada selain Allah, memperbudak dirinya kepada selain Allah dari para makhluk-makhluk. Justru beribadahnya, menghambakan dirinya, memperbudak dirinya kepada makhluk-makhluk. Fattasafa bi sifatil qabihah, maka orang ini akan tersifati dengan sifat-sifat yang jelek. Bisa terbayangkan bagaimana seorang yang menyembah manusia, yang seluruh hidupnya dan matinya untuk fulan. Kamu lihat kayak apa keadaannya. Penjilat. Kalau di bawah menjilat atasannya, kalau sudah di atas menginjak bawahannya. Itu akhlak yang rendah. Akhlak yang rendah.
Fattasafa bi sifatil qabihah. Maka orang seperti ini tersifati dengan sifat yang jelek. Sifat kekufuran, sifat kesyirikan, sifat kedustaan, sifat pengkhianatan, sifat makar, punya rencana-rencana busuk. Segala macam perbuatannya ada sesuatunya. Tidak ikhlas. Kalau dia berbuat baik, bukan karena Allah, bukan ikhlas. Karena dia kufur pada Allah. Kalau dia berbuat baik, pasti punya maksud. Astagfirullah. Betapa jeleknya orang seperti itu. Wal khida', punya tipu daya. Wa adam al-iffah, tidak menjaga dirinya. Tidak menjaga dirinya, tidak menjaga kehormatannya. Berbuat perkara-perkara yang memalukan, merendahkan, menjijikkan. Wal isa'a ilal khalq, ditambah lagi berbuat jahat kepada makhluk-makhluk. Membolimi manusia, merampas harta mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, ila akhirih. Fi aqwalihi wa fa'alihi, dalam perbuatannya dan juga dalam ucapannya, selalu menyakiti orang lain. Fala ikhlasa lil ma'bud, orang seperti ini tidak punya keikhlasan. Setiap dia berbuat sesuatu kebaikan, mesti dia punya rencana di balik itu. Setiap dia memiliki satu jasa, mesti dia punya di belakang itu rencana-rencana yang na'udzubillah, makar-makar iblis. Wala ihsan ila abidihi, enggak punya kebaikan untuk manusia. Dan tidak ada ibadah kepada Allah. Bagaimana perbedaan dua keadaan ini? Sibghatullah dengan sibghah syaitaniyah. Sibghatullah dengan sibghah kufriyah. Sibghatullah dengan sibghah bid'iyah. Akan berbeda jauh. Tidak akan sama. Fa innahu yadhhar lakal farq al-'azim bainahuma. Kalau kau bandingkan antara keduanya, kau akan dapati perbedaan yang sangat jauh. Kata Syekh Sa'di rahimahullah. Wa yatabayyan lak annahu la ahsana sibghah min sibghatillah. Dan akan jelas bagimu, enggak ada sibghah yang lebih baik daripada sibghat Allah. Ada satu orang memiliki perangai-perangai yang jelek, tiba-tiba berubah jadi baik, sopan, saleh, tutur katanya bagus dan sebagainya. Ternyata ketika diselidiki, dia dapat hidayah dan mempelajari Quran wa Sunnah, jadi baik. Sebaliknya, yang tadinya baik, pemuda yang polos, yang masya Allah mengerti, menghormati orang tuanya, mengerti dia untuk menghormati tetangganya, paham dia bagaimana adab dan akhlak kepada manusia dan bagaimana hablum minallah, tiba-tiba berubah. Jadi kurang ajar pada orang tuanya, jadi acuh dengan tetangganya, jadi kaku, jadi kemudian kotor mulutnya. Kenapa? Setelah dilihat, dia terbawa pemikiran khawarij dan menganggap semua jadi kafir. Orang tuanya kafir, tetangganya kafir, semuanya kafir. Akhlaknya akan ikut berubah. Dia akan menyepelekan orang lain, akan merendahkannya, akan menyatakan begini dan begitu. Jadi durhaka pada orang tuanya. Kenapa? Ada sibghah yang salah, sibghah bid'iyah, sibghah dari sibghatul khawarij. Kaum muslimin yang saya hormati, enggak ada sibghah yang lebih baik daripada sibghatullah yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, yang diajarkan kepada para sahabatnya oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh para sahabat kepada para tabi'in, yang diikuti oleh tabi'in dan para imam ahlus sunnah. Maka itu sibghah yang sempurna, yang tidak ada yang lebih baik dari sibghah tersebut. Wa fi dhimnihi annahu la aqbaha sibghatan mimman insabagha bighairi dinih. Dan terkandung dalam makna kalimat itu kalimat sebaliknya. Artinya mafhum mukhalafahnya.
Kalau tidak ada yang lebih baik dari celupan Allah, enggak ada yang lebih baik dari sibghat Allah, berarti betapa jeleknya dan sungguh sangat jeleknya sibghah-sibghah lain selain sibghah Allah Subhanahu wa taala. La aqbah, tidak ada yang lebih jelek daripada sibghahnya sibghah-sibghah yang lain selain sibghat Allah. Betapa bagusnya sibghat Allah dan betapa jeleknya sibghah-sibghah lain. Wa fi qawlihi, dan dalam ucapannya wa nahnu lahu 'abidun, dan kami beribadah kepadanya, dengan sim fa'il 'abid. Bayan li hadhihi sibghah, ini penjelasan tentang sibghah tadi. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kami berpegang dengan sibghah tersebut. Wa hiyal qiyam bihadainil aslain, yaitu menegakkan dua prinsip. Makna ibadah terkandung dalamnya dua prinsip, al-ikhlas wal mutaba'ah. Mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak untuk yang lainnya. Dan yang kedua, mutaba'atur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mali wal aqwal al-zahirah wal batinah. Karena makna ibadah adalah nama dari seluruh perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah, ucapan-ucapan yang dicintai oleh Allah, apakah yang lahir ataupun yang zahir, apakah yang zahir ataupun yang batin. Saya ulangi, makna ibadah adalah nama yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Apakah dalam bentuk ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan, apakah yang zahir maupun yang batin, maka itu ibadah. Ucapan-ucapan dicintai Allah, itu ibadah. Perbuatan-perbuatan dicintai oleh Allah, itu ibadah. Ucapan batin dalam hati, rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kaum mukminin, cinta kepada para sahabat, itu juga ibadah. Amalan lahir, amalan zahir juga ibadah kalau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu ibadah. Wala takunu kadzalika hatta yashra'ha Allahu ala lisan rasulih, dan tidak mungkin akan diketahui mana yang diridhai dan mana yang tidak, mana yang dicintai, tentunya dengan apa yang disyariatkan, dengan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadah itu adalah seluruh yang dicintai oleh Allah dari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang lahir ataupun yang batin. Tapi apa saja yang dicintai oleh Allah? Yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah dari perbuatan dan ucapan yang lahir dan batin adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang diridhai. Kalau Rasulullah SAW menyatakan kerjakan ini, maka kerjakanlah. Itu diridhai. Kalau Rasulullah SAW menyatakan tinggalkan yang itu, maka tinggalkanlah. Itu diridhai. Maka barakallahu fikum, untuk mencari keridhaan Allah harus melalui Rasulullah SAW, melalui cara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wal ikhlas, sedangkan keikhlasan maknanya yaqsidul abdu wajh Allah, seorang hamba mengharapkan wajah Allah, mengharapkan untuk bertemu dengan wajah Allah, memandang wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah saja, tidak mengharapkan yang lain. Itu ikhlas. Fi tilkal a'mal, pada amalan-amalan tersebut. Fataqdimul ma'mul, maka didahulukannya al-ma'mul, yu'dzan bil hasr, didahulukannya yang dikenai, fi'il yang dipengaruhi, itu adalah menunjukkan adanya pengkhususan. Perhatikan ayatnya, wa nahnu lahu abidun. Mana ma'mulnya? Lahu, untuk Allah lah kami beribadah. Barakallahu fikum. Sudah dibahas ketika kita membahas Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah. Secara makna, kalau dibalik pun sama, kami beribadah kepadamu. Hanya perbedaannya, kami beribadah kepadamu tidak mengandung hasr, tidak mengandung pengkhususan. Tetapi kalau dibalik, kepadamu kami beribadah, itu bermakna atau mengandung makna pengkhususan. Hanya kepadamu. Sama dengan ayat ini menyatakan wa nahnu lahu abidun. Kalau dibalik nahnu abiduna lahu, kami beribadah kepadanya, maknanya sama. Tetapi berbedanya pada tekanan dan pengkhususan. Tidak mengandung pengkhususan. Kami beribadah kepadanya. Bisa jadi beribadah pula pada yang lain. Kami juga beribadah pada yang itu. Dan kami juga beribadah pada yang ini. Tetapi kalau sudah berkata lahu abidun, kepadanya kami beribadah, maka berarti pengkhususan hanya kepadanya kami beribadah. Dan itu mengandung keikhlasan. Maka kalimat wa nahnu lahu abidun wasafahum bismil fa'il addal ala thubut. Disifati mereka orang-orang yang sudah yusbar bisibghatillah, orang-orang yang sudah dicelup dengan celupan Allah, orang-orang yang sudah diwarnai dengan warna Allah, disifati dengan abidun, memakai isim fa'il abidun, bukan dengan fi'il atau bukan dengan yang lainnya, tetapi dengan isim fa'il. Isim fa'il ini dal menunjukkan ala subut, menunjukkan bahwa itu terus menerus, istiqrar. Abidun, dan kami orang-orang yang beribadah, artinya yang selalu beribadah. Ini bahasa Arab. Walaupun gak ada kalimat selalu, terkandung di dalamnya. Karena kalimat abidun menunjukkan terus menerus. Dan kami adalah orang-orang yang beribadah, yakni yang selalu beribadah. Liyadulla ala ittisafihim bidzalika wa kaunihi sara sibghatan lahum mulazima. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, untuk menunjukkan bahwa mereka telah tersifati dengan sifat ibadah terus menerus. Sara sibghatan, sudah menjadi warna bagi dia bahwa dia abid. Sudah menjadi sifat bagi dia bahwa dia abid lillah. Sudah menjadi sifat yang mulazim, yang terus menerus melekat padanya, bahwa dia selalu beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah pada yang lain. Ini barakallahu fikum, yang terkandung dalam kalimat-kalimat yang simple tapi bermakna luas. Kalimat mukjizat, kalimat yang ajaib dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, kalimat yang ringkas, sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa nahnu lahu abidun. Ternyata di sana mengandung sekian pelajaran, sekian makna. Bahwa kalau seseorang sudah beragama dengan agama Allah, semestinya dia menjadi sifatnya, agama menjadi warnanya, agama menjadi pegangannya yang terus menerus, seperti pakaian yang dicelup dengan celupan yang sempurna. Apa yang dibawakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah di awal ucapannya sibghatullah, maknanya huwa dinuhu, itu adalah agama Allah. Ini tafsir dari para salaf, tafsir dari Ad-Dhahhak, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata beliau bahwa sibghatullah adalah dinullah, agama Allah. Demikian pula diriwayatkan dari para mufassirun setelahnya, dari para tabi'in, dari Mujahid, dari Abu Aliyah, dari Ikrimah, dari Ibrahim wal Hasan wa Qatadah wa Dhahhak wa Abdullah ibn Katsir wa Atiyah al-Aufi wa Rabi' ibn Anas wa Suddi. Berarti hampir seluruh para mufassirun menafsirkan sibghatullah adalah dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kedudukannya dalam i'rab seperti kalimat millata Ibrahim, menerangkan millah Ibrahim, atau sama seperti kalimat wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah,
yakni ada sesuatu yang tidak tersebut tapi terpahami. Sedangkan yang disebut adalah maf'ulnya, tetapi sebagai penegasan. Sibghatullah, artinya peganglah sibghatullah. Demikian pula pada kalimat-kalimat lain dalam Al-Quran banyak yang seperti itu. Sehingga dikatakan oleh Sibawayh rahimahullah, huwa masdarun muakkid atau muakkad. Dia masdar yang menekankan. Menekankan apa? Dia intasaba, dia menjadi mansub. Sibghatallah mansub. Apa yang menyebabkan dia mansub? Apa yang sebelumnya dari perintah, yaitu kalimat amanna billah pada 2 ayat sebelumnya. Dan itu adalah sibghatullah. Ilzam, peganglah sibghatullah. Ucapkan amanna billah dan peganglah celupan Allah SWT, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Bani Israel, dan diantara beliau atau diantara apa yang disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Sa'di dalam kitabnya, bahwa aku tidak memasukkan sifat-sifat atau kisah-kisah dari Bani Israel karena khawatir akan masuk ke demikian. Tetapi kisah Bani Israel sudah dibahas. Kalau dia mencocok Quran dan Sunnah maka diterima. Kalau tidak mencocoki atau bertentangan dengan kitab wa sunnah ditolak. Kalau enggak ada pembenarannya, tidak ada pula penentangannya, maka kita katakan wallahu a'lam. La tusaddiquhu wa la tukadzibuhu, kata Nabi. Jangan kau percayai, jangan pula kau ingkari. Kalau kau ingkari, jangan-jangan itu benar dari Taurat, berarti kalian mengingkari ucapan Allah. Kalau kau katakan dengan penerimaan, jangan-jangan mereka berdusta. Maka di sini ada kisah bahwa mereka bertanya kepada Musa alaihi salam tentang masalah sibghah. Wahai Musa, apakah Allah yusbir? Apakah Allah itu mencelup, mewarnai? Ini mereka suka mengerjakan mewarnai pakaian-pakaian. Mereka bertanya, apakah Allah juga melakukan seperti itu? Kata Musa, ittaqullah, bertakwalah engkau pada Allah SWT. Artinya mengingkari pertanyaan tersebut dan mengatakan ittaqillah. Maka Allah memanggil Musa, ya Musa, sa'aluka hal yusbigh rabbuk? Mereka bertanya kepadamu, apakah Allah mewarnai? Jawab, na'am, iya. Ana usbighul alwan, aku mewarnai seluruh warna. Al-ahmar wal abyad wal aswad. Yang merah, yang putih, yang biru, yang hitam. Wal alwan kulluha min sibghi. Seluruh warna aku yang mewarnai, kata Allah. Artinya, kenapa pohon jadi hijau? Kenapa ketika sudah jauh di gunung jadi biru? Kenapa langit berwarna demikian? Kenapa matahari ketika di tengah putih, ketika akan terbenam menjadi merah? Semua adalah Allah yang menakdirkan dengan warna-warna tersebut. Allah yang mewarnai. Dan tentunya, sebagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak seperti makhluk. Maka ketika Allah yusbir, mewarnai warna-warna tadi, tidak seperti pencelup yang mencelup kain-kain. Ya tentunya tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Tetapi kata Allah, aku mewarnai. Maka kemudian Allah turunkan pula kepada Rasulullah SAW tentang sibghah. Ketika orang-orang Yahudi membicarakan dengan pembicaraan yang sama, bertanya seperti apa yang pernah ditanyakan pada mereka kepada Musa, apakah Allah yusbir? Ternyata diturunkan ayat ini, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Agama ini celupan Allah. Karena seringkali Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW seringkali berbicara tentang yang hissi diiringkan dengan yang maknawi. Ini barakallahu fikum dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Ketika berbicara yang hissi, diingatkan pula yang maknawi. Karena yang maknawi ini lebih penting daripada yang hissi. Seperti ketika Ahlul Yaman
ingin haji tanpa bekal. Tawakal Allah, enggak usah berbekal. Maka mereka ada yang bertanya-tanya, ya Rasulullah, apakah benar sikap mereka itu? Bahwa mereka berangkat haji tanpa berbekal. Dijawab dengan ayat. Fatazawwadu, berbekallah kalian. Jadi berangkat dengan bekal, ini hissi. Perkara hissi. Tetapi diingatkan perkara yang ma'nawi. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan ingatlah bekal yang paling baik adalah takwa. Artinya bawa bekal, tetapi ingat pula bekal ketakwaan. Ini bekal hissi, yang ini bekal ma'nawi. Sama juga ketika berbicara tentang masalah taharah, wudu. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang membersihkan dirinya. Ini berwudu, mandi, istinja, itu mutatahhirin. Tapi diiringkan pula dengan tawwabin, yang selalu bertaubat. Kenapa? Karena sama-sama membersihkan. Ini yang intaharah, membersihkan dirinya, hissi, badannya dibersihkan. Tapi jangan lupa bersihkan pula dirimu dari dosa-dosa. Dengan apa? Dengan taubat. Maka Allah suka orang yang tawabin dan yang mutatahhirin. Orang yang membersihkan dirinya secara hissi dan ma'nawi. Hissinya dibersihkan dengan wudu, dengan mandi, dengan istinja, dengan baik. Ma'nawinya bersihkan dengan istighfar, dengan taubat, dan selalu begitu. Demikian pula ketika mereka berbicara celup, masalah mewarnai, Allah mewarnai segala macam warna-warna yang ada di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat warna-warna. Tetapi ingat, sibghatullah, peganglah celupan Allah yang ini, agama ini, yang ma'nawi. Peganglah kuat-kuat. Ilzamu bihi, dan agar kalian tetap dalam warna Allah Subhanahu wa taala sampai matinya. Artinya jangan celupan-celupan yang gampang luntur. Jadikan agama ini celupan yang kokoh sehingga engkau terus dalam keadaan diwarnai dengan warna agama Allah Subhanahu wa taala ila al-mamat, sampai matinya. Wallahu taala alam bis-shawab. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. Riwayatnya juga sama Ibn Abi Hatim dan Ibn Marduyah. Nah, dan beliau tidak mengomentari sanadnya dan menyatakan dan ini cocok sesuai in sahha sanaduhu, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Dan ini sesuai dengan apa yang ada pada kita kalau sahih sanadnya. Wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?